Makasih Kamila Snejer, terima kasih. Oke, kita kasih nih ada Muhammad Ali. Ya, silakan Muhammad Ali, nyalakan kamera dulu. Enggak, Edis. Muhammad Ali 777, silakan. Bang, udah bang. Belum nyala kamera Muhammad Ali. Oh, ini lagi bang, apa apain lagi bang? Diapain apa? Diundang lagi bang, undang. Oke, aku kirim permintaan dari sini ya. Ya, silakan. Sudah saya kirim permintaan. Oke. Udah bang. Oke, Muhammad Ali. Kalau tidak salah kita ini udah diskusi berkali-kali ya, Bro ya. Iya betul bang, berkali-kali. Oke. Kalau nggak salah kemarin-kemarin Anda pun sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah orang yang berdosa, betul? Ya berdosa dia, betul bang. Dia pernah ya, namanya manusia bang. Ya pasti Oke, pernah berdosa. Dia melakukan kesalahan, betul? Iya. Ada dia lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, betul? Tunggu dulu bang. Tadi kan udah saya jawab ya kan. Iya tadi dia pernah berbuat dosa. Lalu dia darahnya itu dicuci lagi sama Allah, disuruhnya malaikat untuk membersihkan dari dosa-dosanya. Muhammad cuci darah. Sebentar. Muhammad cuci darah. Dicuci darahnya, dicuci sama mungkin sama malaikat lah gitu bang. Diperintahkan dari Allah. Muhammad cuci darah katanya. Makanya teman-teman kita kalau ngomong sama orang muslim nih ya kita harus pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan ya. Berarti Muhammad sudah mempraktekkan teknologi ini scientific ini ya. Muhammad sudah pernah cuci darah ya. Iya bang. Ya kita kan Muhammad sudah pernah cuci darah katanya teman-teman. Oke. Jadi kenapa Muhammad itu cuci darah? Apakah dia sakit ginjal atau gimana? nggak ada sih bang, orang masih kecil belum ada. Terus kenapa dia cuci darah? Hah? Terus kenapa dia cuci darah? Dari Tuhan yang ya udah gini loh bang, dia nyuci darah itu supaya dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Nggak berbuat dosa lagi gitu. Setelah dia cuci darah, dia nggak berbuat dosa lagi. Wah, berarti besok rame-rame nih kita ke rumah sakit dicuci darah nih. Biar nggak bikin dosa lagi, betul? Beda dong bang, cuci darahnya kita sama para nabi kan itu kan Allah itu bang, rahasia Allah. Oke lah, baiklah ya. Inilah muslim teman-teman, makanya kita pelan-pelan. Oke. Jadi setelah Muhammad menjadi nabi, dia sudah tidak berbuat dosa lagi, betul? Yoi. Oke, setelah Muhammad jadi nabi, dia tidak berbuat dosa lagi. Waktu Muhammad menikahi anak di bawah umur, apakah di situ dia sudah jadi nabi? Ketika dia menikahi Aisyah, sudah lah bang. Sudah jadi nabi. Menurut Anda itu contoh yang baik atau contoh yang buruk? Ya, kalau menikahi dengan yang halal, baik dong bang. Oke, berarti menikahi anak di bawah umur itu menurut agama Islam baik. Contoh misalnya gini, saya mau tanya dulu, punya adik umur 6 tahun atau anak umur 6 tahun? Loh kalau Enggak, saya tanya dulu gini, karena orang itu kalau nggak bisa membayangkan tuh dia nggak bisa kasih jawaban yang pas. Gini, punya adik atau anak atau tetangga yang berumur 6 tahun? Terus? Coba lihat dulu wajahnya, bayangkan dulu, kira-kira nih,
Kalau ada orang umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun, lalu menyetubuhi anak itu ketika berumur 9 tahun, menurut Anda itu perbuatan baik nggak? Ya sekarang perbuatannya tuh gimana Bang? Apakah diketahui oleh orang tuanya? Iya, diketahui. Gini, Bang. Diketahui orang tuanya, diizinkan orang tuanya. Misalnya, saya nggak tahu, Anda punya anak nggak? Udah itu. Oke. Gini saja lah. Mungkin Anda bisa membayangkan. Oke. Kira-kira kalau anak umur 6 tahun, anak umur 6 tahun itu dia baru kelas TK. Masih gitu. Umur 6 tahun. Mana mungkin lah dia mau kayak gitu. Berarti kalau dia nikahi anak di bawah usia TK itu berarti udah. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Masuk kelas 1 SD umur berapa tahun sekarang? 6. 7 tahun, Bang. Masuk kelas 1 SD itu. Oke lah, 6 tahun. Oke, kelas 1 SD. Sekarang Anda pernah lihat anak kelas 1 SD? Hah? Ya pernah lihat anak kelas 1 SD? Pernah. Iya, yang masih nggak ngerti apa-apa, begitu, tahu ya? Ya, tahu. Kira-kira pantas nggak? Coba hati nuranimu, hati kecilmu, pantas nggak umur segitu dinikahi sama orang berumur 55 tahun dan disetubuhi ketika berumur 9 tahun? Ketika kelas 3 SD. Diketahui oleh pihak keluarga perempuan. Iya, diketahui keluarganya. Pantas menurutmu? Kalau segitu sih nggak pantas. Nggak pantas. Nah, tadi Anda mengatakan setelah Muhammad menjadi nabi, dia melakukan itu. Setelah dia cuci darah, tadi nggak tahu di rumah sakit mana ya. Setelah dia jadi nabi, dia melakukan itu. Dan Anda sudah mengatakan bahwa itu perbuatan yang tidak pantas. Nah, lalu bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Muhammad itu pantas diikuti? Tunggu Bang, sekarang yang Abang bilang Aisyah kan? Aisyah sama Muhammad, Aisyah di usia berapa dinikahi oleh Nabi Muhammad? Menurut hadis, Muhammad menikahi Aisyah pada waktu Aisyah berumur 6 atau 7 tahun dan menggaulinya. Mana mungkin 6 sampai 7 tahun? Oke, kalau nanti misalnya perkataannya demikian gimana? Ya, terkadang perkataan Abang di sini dari surat Abang beda sama yang lain. Baik, juga. Saya akan tunjukkan ya. Kita akan coba tunjukkan. Dari kitab Abang berbeda, dari kitab kami pun kadang berbeda, Bang. Oke, baik Bang. Saya akan coba tunjukkan ya Bang ya, bahwasanya menurut hadis yang tertulis di riwayat kalian sendiri. Ini aja loh, Bang Edis. Bang Edis. Intinya gini aja Bang. Intinya soal menikah abang bilang di bawah umur lah. Tadi Abang bilang. Oke, sebentar ya. Saya balikin dulu kamera saya bentar Bang ya. Karena ini sudah saya simpan di galeri saya. Coba. Sudah saya balikin Bang. Coba Anda baca dulu. Ini diriwayatkan daripada Aisyah. Ayo. Diriwayatkan daripada Aisyah RA bahwa beliau berkata, radhiyallahu anhu, kan? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Betul. Riwayat Muslim. Nomor hadisnya enggak hadits, beda tuh Bang hadits. Sebetulnya hadis. H-A-D-I-S. Cuman tulisan doang, hadits sama Bang. Bang, udah jelas loh di situ tulisannya ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2547.
Tadi Anda mengatakan bahwa itu perbuatan yang nggak pantas. Apa buktinya bahwa perbuatan itu nggak pantas? Buktinya seluruh anggota DPR RI setuju bahwa perbuatan menikahi anak di bawah umur itu nggak pantas. Makanya Bang, kalau sekarang kita meneladani Muhammad, pasti akan datang polisi ke rumah menjemput kita. Ya, memang nggak pantas Bang, tapi kan kalau dari pihak keluarga menyetujui kan nggak masalah, contohnya gitu. Bang, Enggak. menurut Anda gini, menurut Anda ketika rakyat mengusulkan satu hukum kepada DPR dan DPR mengajukannya kepada Presiden, apakah kita semua ini nggak waras lagi ketika membuat hukum bahwa itu nggak baik? Iya Bang. Tapi Bang, pesan saya cuman gini loh, gini. Saya itu cuman berpesan begini. Kalian ini orang-orang Islam ini, selama ini kalian itu tidak tahu siapa Muhammad, makanya kalian sampai keluar urat leher kalian pengen mengikuti dia. Karena kalian tidak tahu siapa Muhammad. Kalau kalian sudah tahu siapa Muhammad, nggak mungkin kalian akan mengikuti dia. Yang ada kalian akan meninggalkan dia. Saya cuma pesan begini, Bang. Saya cuma pesan begini. Bang, saya cuma pesan begini. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Makanya saya bilang yuk Bang, yuk, ayo. Tinggalkan Muhammad supaya kalian jangan lagi mengikuti dia, tapi yang harus kalian ikuti itu adalah Yesus. Jawaban Abang kan beda dengan jawaban saya. Ya kalau Anda mau nekat ngikutin Muhammad, ya kan Anda saja tadi bilang tidak pantas diikuti, gimana? Aduh, berat saya ngomong sama mereka nih teman-teman. Muhammad Ali. Oke, kenapa kamu mengeraskan hatimu? Kenapa kamu mengeraskan hatimu? Keras Bang tekad saya Bang dengan Nabi Muhammad Bang. Dia tuh menunggu kami Bang di Telaga Al-Kausar. Bang, Muhammad ada di kuburan. Bang, tunjukkan satu perkataan Muhammad bahwa dia menunggu di Telaga Al-Kausar, Bang. Dia ada di kuburan. Saya akan bacakan satu riwayat ya. Tunggu Bang, itu jasadnya yang di kuburan. Semuanya bakalan di kuburan jasadnya, rohnya. Bang, kalau kita ngomong seperti itu, Lia Eden juga bisa ngomong, dia menunggu di Telaga Biru, bisa. Aduh, gimana? Abang Dedis, semua jasad itu semua mati di kuburan. Iya, kalau cuman gini loh, kalau cuman nanti dia berkata begini, itu namanya iman. Kan ada lagunya. Kanan gunung, di kiri gunung, tengah-tengah biru, Telaga Biru. Badan bingung, teret-teret, naluri bingung, resah hati, gelisah dilanda rinduan. Kalau ngomong Muhammad menunggu di mana tadi Telaga Al-Kausar, ya itu namanya halusinasi saja. Gimana? Coba gini, Anda pernah nggak mendengar satu riwayat? Gini, Anda pernah nggak mendengar satu riwayat? Mau kalah. Pakai headset saya coba biar dengar saya. Saya nggak dengar suaramu soalnya. Kalau nggak pakai headset, silakan. Iya, jangan abang-abang aja lah yang ngasih pertanyaan terus.
yang berkomentar terus. Gantian dong. Pertanyaanmu seputar Kristen atau gini sajalah. Kenapa kamu terhalang untuk masuk Kristen, mengikuti Tuhan Yesus? Apa yang menghalangimu? Coba silakan kau tanyakan itu kepada saya. Yang membuat saya terhalang. Karena yang disalib itu bukan Nabi Isa atau Yesus. Kalau dibilang bagi kami gitulah ya kan. Tapi kalau abang kan Yesus. Nah, siapa yang disalibkan? Nah, diserupakan bang. Dia tuh udah diangkat. Oke. Jadi sama Allah. Oke, ku ikuti maumu ya. Coba ku telusuri dulu apakah jalan pikiranmu itu masih kamu pertahankan atau tidak malam hari ini. Jadi orang-orang ingin mencari. Harusnya abang yang sadar bang. Pelan-pelan. Kan kita mau kita ulik ya. Ya tunggu bang. Tunggu. Seharusnya tuh abang yang sadar juga. Masaan kan, mohon maaf nih bang ya. Masaan kan seorang Tuhan coba, dilahirkan di rahim ibunya. Gak masuk di akal bang. Udah gitu dia pun berak juga, kencing juga. Gak masuk di akal Tuhan seperti itu bang. Oke. Jadi ini yang Anda salah pahami bang. Logika aja bang. Oke, baik. Jadi ini yang Anda Tuhan salah itu nggak bisa disamakan dengan makhluk. Dia tuh beda tuh dengan makhluk tuh bang. Iya. Itu bagi saya. Iya, makanya begini yang saya maksudkan ya. Kadang-kadang Anda ini bukan menolak Kristen. Anda ini menolak yang bukan Kristen. Yang Anda ceritakan itu bukan iman Kristen. Anda bilang begini, masa Tuhan berak? Masa Tuhan dilahirkan? Bang, Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Bapa di surga pencipta langit dan bumi tidak pernah dia dilahirkan, dikandung oleh Maria, kemudian dia tapi tidak pernah bang. Yesus kan? Itu bukan iman Kristen. Tuhan abang Yesus kan? Bang, Tuhan abang Yesus kan? dengarkan saya dulu, dengarkan. Oke, ya. Oke, siap. Siap abang dah siap. Oke, makanya begini. Jadi Bapa di surga, ya, pencipta langit dan bumi, itu ingin menyelamatkan umat manusia. Yaitu Nabi bang. Dengan perantaraan anak Perantara Allah. Yesus. Iyalah. Ya, perantara Allah. Perantaraan Yesus bang. Bang jangan ngomong dulu bang. Bang jangan. Anda kan mau tanya Kristen, betul? Ya betul. Kekristenan itu konsepnya bukan seperti itu. Tidak pernah ada Bapa di surga itu dikandung masuk ke dalam rahim, gak ada. Yang dikandung itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, lalu bang, title-nya itu sama bang. Title-nya juga adalah Tuan atau Tuhan. Tuan sama Tuhan itu kata yang sama bang. Karena apa? Karena dia pemegang otoritas. Dia yang berdaulat. Sesuatu yang berdaulat maka itu menjadi Tuan atau Tuhanmu. Jangankan yang pencipta langit dan bumi bang. Setan, duit, hawa nafsumu itu bisa jadi Tuanmu, bisa jadi Tuhanmu. Bisa jadi majikanmu kalau kamu takluk tunduk kepada dia. Berarti beda bang. Makanya kalau Anda tanya sama saya, kalau Anda tanya sama saya, Muhammad itu juga Tuhan. Muhammad itu Tuhan juga, Tuhan juga, Tuhan atau Tuhannya orang Islam. Karena kepadanya lah orang Islam patuh dan taat dan tunduk. Kalau Muhammad itu bukan Tuhan. Dia Nabi. Makanya dia yang bilang beratnya di sini. Jadi ke teman-teman mereka ini ada satu begini. Bang, tunggu yang dulu. Bilang Muhammad itu pencipta langit dan bumi siapa?
Saya itu tidak bilang Muhammad pencipta langit dan bumi. Yang saya bilang Muhammad itu jadi Tuhanmu. Karena apa? Karena kamu menyerahkan dirimu kepada Dia untuk patuh taat. Enggak lah, Bang. Bang. Kalau bagi abang itu Tuhan tuh salah. Itu bagi abang kan, pendapat abang beda pendapat kami, Bang. Pendapat saya itu pendapatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh seperti itu ngomongnya, Bang. Kalau abang pengen tahu itu menurut tentang agama Islam, menurut Al-Quran nih, saya tanya dulu kepada Anda. Menurut Al-Quran, tunggu, Bang, tunggu dulu. Bisa jadi Tuhan nggak? Tunggu dulu, abang tanya sama hawa umat nafsu Islam. itu bisa jadi Tuhan nggak menurutmu, coba? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Kalau abang nanya sama umat Islam yang lain, Nabi Muhammad itu pasti bukan Tuhan, pasti Nabi dibilang. Coba ya, saya dengar. Berani saya taruhan. Oke, coba. Oke. Turun saya dari Monas kalau dibilangnya itu Tuhan, Dari pasti Monas, Nabi. ya. Baik. Coba dengarkan ini. Dengarkan. Kita harus pelan-pelan teman-teman ngomong sama Muslim. Coba dengarkan yang. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Kan? Dengeran nggak? Ulang nggak dengar, Bang. Pelan kali suaranya. Ulang lagi. Nampaknya ini ada Salah ini ya, aduh. Oke lah, kita nggak usah pakai ini. Coba dengarkan ini ya. Ini namanya Ar-Rasyid. Apa kata Ar-Rasyid? Dengarkan ya. Salam. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Nabi. Agama apa? Islam. Dengar belum? Muhammad itu bukan Rob, yang Rob itu Allah. Udah. Ya, intinya lawan debat saya itu sudah mengakui, Bang, bahwa Muhammad itu Robnya, Tuhannya. Ya. Karena apa? Karena kepada Muhammad lah kalian menyerahkan ketundukan, ketaatan penuh. Makanya saya bilang, kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, pesan ini sebenarnya isi daripada Al-Quran, Bang. Pesan daripada Bible intinya juga begitu. Bang, orang Kristen itu harus menuhankan Yesus. Menuhankan itu apa? Menuhankan itu artinya membuat diri kita dikendalikan, dirajai oleh sesuatu tersebut. Itu maksudnya menuhankan, Bang. Saya sudah berbicara ini sudah capek, Bang. Kalau dari jawaban dia dengan jawaban saya beda, Bang. Kalau saya Allah. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada nggak di dalam Al-Quran bahwasanya orang menuhankan hawa nafsu? Kok lari ke situ? Ini kan ya, karena anda kan ngeyel, katanya Muhammad tidak bisa jadi Tuhan. Hawa nafsu aja bisa jadi Tuhan di dalam Al-Quran. Saya tidak pernah mengatakan hawa nafsu jadi Allah. Yang saya katakan hawa nafsu jadi Tuhan. Jangan lari dari peredaran, Bang. Harus pelan-pelan ngomong sama mereka. Ini, apa bedanya jadi Allah dengan jadi Tuhan? Bedanya apa? Apa bedanya jadi Allah sama jadi Tuhan? Menjadi Allah dengan menjadi Tuhan bedanya apa? Ya Allah itu Tuhan, Bang. Mana ada beda-bedanya? Ya, IQ gorila. Oke, dibawa dulu. Ya. Iya, karena IQ-nya gorila. Makanya teman-teman, yang kayak begitu, kalau kamu bahas yang tinggi-tinggi, yang gak nyampe orang yang sederhana saja dia udah pura-pura peng. Ya. Ini teman-teman percaya. Ini kan yang nonton ini kan ribuan. Yang nonton itu ngerti kok mereka. Percayalah ya.
Kalaupun dia malu mengakui kelemahan, nah di sini, makasih Crusader, makasih. Kalau dia malu, setidak-tidaknya yang nonton itu, muslim-muslim yang nonton tuh mereka udah manggut-manggut mengiyakan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, pesan yang saya dapatkan ketika saya mempelajari Al-Quran dan mempelajari Bible adalah itu. Bahwasanya setiap orang itu seharusnya itu menuhankan Yesus, membuat Yesus menjadi rajanya, membuat Yesus berdaulat atas dirinya. Jangan membuat Muhammad yang berdaulat atas dirinya. Kalau kau buat Muhammad berdaulat atasmu, kau sebentar lagi ngikutin jejaknya Muhammad. Seperti Uncu PA berangkat ke Arab nyium batu.